Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terlempar. Oh, kok Bagaimana baru? kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa akan belajar. Silakan. Bu, Iya, Rangga, di silakan tempat Rangga. duduk siap. Hormat kepada guru, gerak. Tegap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahu azim. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi terbuka pintu hati kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, apakah anak ibu siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Bu. Nah, Ya. Ibu mau ngambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Roni tadi kemana dia, Rangga? Masih di ruang BK, Bu. Dia kasus dia berat, Bu. Oh, di ruang BK. Oke, berarti dia izin ya. Ada yang lain yang izin? Yang lain gimana? Cukup berarti ya? Berarti si Roni aja yang dipanggil Iya, Bu. sama. Cuman Roni aja, Bu. Oke. Siapa yang tahu apa materi pembelajaran kita yang kemarin? Coba, Susi, apa materi kita pembelajaran yang kemarin? Ananda Susi. Tentang menjaga dan melestarikan alam, Bu. Menjaga dan melestarikan alam. Apa itu? Apa yang menyebabkan rusaknya alam menurut anak ibu, menurut pembelajaran yang kemarin, Susi? Oh, karena manusia itu sering merusak alam, Bu. Buang sampah sembarangan, menebang pohon, asap kendaraan, Bu. Ya. Siapa yang tahu apa dalilnya terdapat di dalam surat apa itu yang merusak Surat, alam itu? surat Ar-Rum, Bu, ayat 41. Surat Zaharal Ar-Rum ayat fasadu fil barri wal 41. Pintar. Kita kasih aplaus kepada Susi dulu. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang memahami Nabi dan Rasul Allah. Nah, silakan Nur Hadiman baca tujuan pembelajaran yang pertama, Nur Hadiman. Oke, Bu. Tujuan pelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul beserta tugas-tugasnya dalam membawa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sekian, Bu. Baik, jadi ada terima kasih Nur Hadiman. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat Nabi dan Rasul. Baik, sebelum kita masuk ke materi, pernahkah anak ibu mendengar cerita tentang Nabi dan Rasul? Pernah, Bu. Ada yang tak pernah? Pernah semuanya? Pernah. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Irfan? Ada 25, Bu. Ada 25, Bu. Ada 25. Apakah anak ibu percaya kepada kejadian luar biasa yang terjadi yang di luar nalar manusia? Percaya, Bu. Percaya. Apa itu namanya itu Nur Hadiman? Kejadian luar biasa yang di luar nalar manusia itu Nur Hadiman? Mukjizat, Bu. Mukjizat. Pintar sekali anak ibu Nur Hadiman. Baik, ibu akan menjelaskan tentang memahami iman kepada Nabi dan Rasul. Apa itu iman? Ma huwa iman? Artinya membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan, Bu. Itu udah masuk dengan iman. Kemudian itu apa, Budi? Apa itu yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah itu memiliki Nabi dan Rasulnya, Bu,
yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya yang bertujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia, Bu. Bagus sekali. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah membenarkan bahwasanya Allah itu telah menurunkan Nabi dan Rasulnya yang sengaja dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya dan bertujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bagaimana kondisi akhlak manusia sebelum turunnya Nabi dan Rasul itu, Rangga? Iya, Bu. Bagaimana kondisi akhlak manusia pada waktu sebelum turunnya diutusnya Nabi dan Waktu Rasul? waktu itu kacau sangat, Bu. Jahil lah, kata Ustadz Irfan kemarin, Bu. Saya ngaji di rumah. Jadi sebenarnya masa pada sebelum kelahiran Nabi itu barbar masyarakatnya, Bu. Jahilnya karena sikap, bukan karena pengetahuan, Bu. Jadi Betul, kondisi karena akhlaknya kacau, Bu. Tidak bagus bermoral. sekali. Betul sekali Rangga, tepat sekali yang disampaikan oleh Rangga bahwasanya kondisi masyarakat pada waktu itu adalah jahiliyah, suka menyembah berhala, tidak mau menuruti atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang tahu apa artinya itu? Coba Faizal. Tahu enggak artinya? Apa itu yang dimaksud arti dari laqad kana lakum fi Bu, biar Rasulillahi biar uswatun saya aja, hasanah? Bu. Rangga, Bu. Biar saya aja, Bu. Rangga, Bu. Ya Rangga, silakan Rangga. Eh, Pintar tidak. Rangga ini ya. Iya, Bu. Oh, itu karena didikan Ustadz Nurdin juga, Bu. Ustadz Irfan juga, Ustadz Nurdin juga. Ya, Jadi apa itu tidak akan artinya aku Rangga? utus Rasul melainkan untuk. Jadi kata Nabi melainkan untuk memperbaiki akhlak. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus kepada Rangga. Jadi tujuannya Nabi dan Rasul itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baiklah, tidak berlama-lama, langkah kegiatan hari ini kita akan melihat sebuah video pembelajaran. Coba, siapa lagi nih? Sri, tolong baca langkah kegiatan yang nomor 3, Sri. Mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi dan memberi nilai. Baik, jadi hari ini anak ibu akan ibu bagi atas 3 kelompok. Terima kasih Sri. Atas 3 kelompok yang mana kelompoknya tersebut nanti kita akan bagi berdasarkan hasil tes diagnostik. Nah, jadi sebelumnya kita silakan lihat video ini terlebih dahulu. Dah. Ini videonya, mengapa kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ini dia. Ibu percepat aja. Dan langsung kita, ini. Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Dah, kita lanjut. Pembagian kelompoknya. Kita bagi kelompoknya atas menjadi tiga kelompok. Yang pertama kelompok 1. Dan nampak? Hilang dia. Screen ibu hilang? Ada, Bu. Ada? Loading itu dia, Bu. Loading, Bu. Jaringan. Oke. Jaringan. Pembagian kelompoknya yang pertama. Kelompok 1, Nopemli, Nur Hadiman, Rangga, dan Irfan. Kelompok 2, Susilawati, Weli, Budi, dan Sri. Dan ketiga, Muhammad Faizal, Oktaviandra, dan Roni. Jadi silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu agak 5 menit untuk menyusun bangku tempat duduk anak ibu. Dah. Jadi tugasnya silahkan tuliskan tanggapan kalian pada lembar LKPD tersebut. Nih LKPD-nya. Yang pertama coba kelompok 1 siapa tadi? Nopemli. Apa pertanyaannya ini? Ini semuanya. Apa kaitan materi dengan video yang sudah Ananda tonton? Yang kedua dari video tersebut apa
Untuk apa kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Dan yang ketiga, jelaskan mengapa Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah. Waktu Ibu kasih 20 menit mulai dari sekarang. Oke. Waktu tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Waktu untuk diskusi udah habis. Sekarang kita mempresentasikan kelompok 1. Silakan mempresentasikan kelompoknya. Hasil diskusinya. Silakan tadi, siapa anggota kelompok 1 tadi? Silakan Nopemli. Pak Nurdin, Bu. Oh, Nur Hadiman. Nur Oke, Hadiman Bu. tadi. Nah, silakan jelaskan hasil diskusi kelompok 1 Nur Hadiman. Oke, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama sekali adalah video tersebut menjelaskan bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk dalam salah satu rukun iman yang harus kita percayai. Yang kedua, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk menyempurnakan akhlak manusia, Bu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok yang lain silakan menanggapi. Apakah ada tanggapan kelompok 2 dan kelompok 3? Tidak, Bu. Cukup. Tidak ada? Berarti cukup ya. Baik, dari sebanyak itu apa ada materi yang tidak anak Ibu pahami? Apa yang atau yang dikeragui dari materi tersebut? Ada yang tidak dipahami? Kalau tidak dipahami silakan bertanya sama Ibu. Sudah Paham dipahami. semua? Paham. Sudah semua, alhamdulillah. Baik, bersama-sama kita simpulkan materi untuk pembelajaran hari ini. Coba Oktaviandra simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya iman kepada Nabi dan Rasul itu merupakan suatu fondasi yang kuat dan membangun hubungan dengan Allah. Dan dengan mengikuti ajaran mereka, kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih kepada anak Ibu Oktaviandra. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul merupakan fondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup, kita kita lakukan asesmen formatif. Coba karena waktu kita tidak mencukupi, tapi kita laksanakan dengan lisan aja. Coba Faizal, apa itu yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul? Iman kepada Nabi dan Rasul, yakin dan percaya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, Bu. Ya, oke, terima kasih. Coba Ibu, coba Sri. Ada Ya, Sri? Bu. Bagaimana cara kita mengaplikasikan iman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Dengan menjalankan perintahnya, Bu, dan menerapkan sifat-sifat dari Nabi dan Rasul tuh, Bu. Ya, terima Dalam kasih. kehidupan Kita aplaus sehari-hari. kepada Sri. Dan bagaimana perasaan anak Ibu setelah mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul hari ini? Makin bertambah. Apakah sedih atau masih bingung atau bagaimana? Rangga jawab, Bu. Iya, Rangga. Makin bertambah cinta kami kepada Nabi, Bu. Betapa beratnya perjuangan Nabi dalam menegakkan agama Islam, Bu. Lanjut. Mungkin hanya itu untuk materi ke minggu depan. Insya Allah kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Nabi yang 4 itu, baik itu yang sifat jaiz, sifat wajib, dan sifat mustahil. Jadi tolong Ananda Ibu persiapkan untuk materi yang akan datang. Silakan dibaca-baca bukunya. Mungkin demikian kita sudahi pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Rangga, ya, Nak Ibu.